Case ini cukup menggemparkan warga Malaysia dan warganet. Pasalnya, soal agama, soal pernikahan beda agama, ini sangat dipandang serius oleh kerajaan Malaysia. Tidak habis fikir kenapa Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, kenapa undang-undangnya seperti itu. काफ़ी डेट चेंज हुई थी बट कोविड की वजह से फाइट होने नहीं है कि साਡਾ फाइनल बैक sumber yang menyampaikan kepada kita bahawa beliau masih lagi seorang Muslim. Kita memahami kegusaran masyarakat kalau benar ianya pengantin itu bukan Islam ataupun wanita itu mana-mana wanita lah yang murtad ataupun berlaku kes-kes sebegini, ia sangat sensitif kepada masyarakat dan kita faham. Bila cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Ya, cinta itu memang dapat membutakan. Selain membutakan mata, ia juga dapat membutakan mata hati. Begitupun dengan akal sehat. Sebab cinta buta, tak hanya orang tua yang ditentang, bahkan agama pun dikesampingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Beberapa minggu yang lalu saya pernah membuat konten yang bertopik pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama di Indonesia dan di Malaysia. Bagaimana negara memandang atau mengatur hukum perbedaan agama pada warganya. Bagi Anda yang belum nonton, boleh Anda tonton di video yang ini dengan klik link yang ini. Di video tersebut saya sudah menjelaskan bagaimana negara Indonesia menyikapi pernikahan beda agama, dan saya cantumkan juga landasan hukum dan undang-undangnya. Pada intinya, negara atau pemerintah tidak ikut campur, tidak mengintervensi warganya dalam menentukan pasangannya. Sebab dianggapnya memilih pasangan hidup itu adalah hak asasi manusia. Begitulah hukum di Indonesia. Akan tetapi berbeda dengan Malaysia. Lain ladang, lain pula belalang. Lain negara, lain pula undang-undang. Malaysia meletakkan undang-undang syariat Islam bagi warga negaranya yang beragama Islam. Kerajaan Malaysia sangat memandang serius urusan agama untuk para warganya yang beragama Islam. Lebih-lebih kepada soal pernikahan beda agama. Jelas-jelas ini ditentang oleh syariat Islam. Begitupun dengan kerajaan di Malaysia. Jangankan menikah berbeda agama, untuk pindah agama pun, untuk convert dari Islam ke non-Islam, itu sangatlah rumit dan sangatlah susah. Ada banyak proses yang perlu dilalui untuk mencapai tujuan untuk convert. Itu tidak semudah yang kita bayangkan dan tidak semudah seperti di negara saya. Sebab di negara saya ada 6 agama yang diakui, tidak hanya Islam. Ada 6 agama resmi yang sangat diakui dan semua warganya berhak menentukan agamanya masing-masing tanpa ada intervensi dari negara atau pemerintah. Oke, seperti yang saya bilang tadi bahwa kerajaan Malaysia sangat mengambil serius, sangat memandang serius terhadap soal-soal agama. Baru-baru ini di Malaysia terjadi case pernikahan beda agama gadis Melayu dengan warga bangsa India yang beragama Sikh. Tentu saja ini menggembarkan warga Malaysia, sebab dalam video pernikahannya kedua mempelai ini melakukan dengan cara tradisi pernikahan orang India atau agama Sikh. Case ini cukup menggemparkan warga Malaysia dan warganet. Pasalnya, soal agama, soal pernikahan beda agama, ini sangat dipandang serius oleh kerajaan Malaysia. Barang siapa warganya nekat pindah agama atau menikah dengan orang lain agama, itu akan berurusan dengan kerajaan.
berurusan dengan pemerintah setempat, dengan pemuka agama setempat. Gadis Melayu tersebut bernama Ili Najwa Shittik dan suaminya yang bernama Manpreet Singh. Ya, keduanya dikabarkan menikah di India dengan tradisi agama Sikh. Pemerintah atau kerajaan Johor tentunya sangat memandang, sangat memperhatikan secara serius kes ini, sehingga si perempuan ini, si gadis Melayu ini yang bernama Ili Najwa Shittik akan disiasat oleh pihak terkait mengenai agamanya. Adakah dia sudah convert ke agama lain? Sebab dalam hal ini sangat sensitif di Malaysia. Ili Najwa selaku orang yang lumayan punya nama di Malaysia, tentunya ini sangat menjadi pusat perhatian warga Malaysia dan warganet di Malaysia, yang berpotensi mengkhawatirkan akan ditiru oleh warga Malaysia lainnya kalau ini tidak dipandang serius, tidak ditindak secara serius oleh kerajaan. Kabar buruk yang beredar, katanya kedua mempelai ini sudah menikah secara Islam sebelum melakukan pernikahan dengan tradisi agama Sikh atau India. Dikabarkan bahwa si Manpreet ini sudah convert ke agama Islam sebelumnya, entah 1 tahun atau berapa tahun yang lalu. Yang artinya pernikahan ini dilakukan 2 kali. Yang pertama dilakukan secara Islam dan yang kedua dilakukan secara tradisi agama Sikh. Seperti itulah. Biasanya hal ini meskipun tidak sering ada terjadi di Indonesia seperti ini. Jika ada pernikahan berbeda agama, maka pernikahan itu dilakukan dengan tradisi 2 agama. Di Indonesia ada seperti itu. Cuman bedanya kalau di Indonesia tidak dianggap serius, tidak dipandang serius, tidak diintervensi oleh pemerintah. Oke, sebagai pemberitahuan, ketika saya membuat konten tentang hukum beda agama di Indonesia, itu banyak sekali komentar-komentar yang boleh dikatakan shock gitu ya, boleh dikatakan tidak habis pikir kenapa Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, kenapa undang-undangnya seperti itu, kenapa ulamanya hanya diam saja melihat semua ini berlaku. Harusnya ulama meminta pemerintah untuk meletakkan hukum syariah sebagai undang-undang negara. Tidak semudah itu, Ferguson. Meskipun Indonesia penduduknya mayoritas beragama Islam, tetapi bukanlah negara Islam. Di Indonesia banyak sekali agama yang diakui. Ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam itu sendiri, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 6 agama ini diakui dan resmi di Indonesia. Semua warga negaranya berhak menentukan agamanya dari ke-6 ini tanpa intervensi apapun. Akan tetapi, meskipun di Indonesia tidak menerapkan undang-undang syariah sebagai undang-undang negara, tetapi kami warga muslim, warga Islam tetap diperbolehkan menjalankan, mengamalkan ajaran syariah di agama kami, yaitu Islam. Meskipun tidak tertera secara tulisan, tidak diletakkan sebagai undang-undang negara, tetapi negara atau pemerintah tidak melarang kami untuk menjalankan, untuk mengamalkan syariah di Indonesia. Ada yang bilang pindah agama di Indonesia itu sangat mudah. Seakan-akan agama itu hanyalah permainan, hanyalah main-main. Begitu juga dengan pernikahan. Seakan-akan pernikahan beda agama itu disahkan oleh agama. Dengan begitu banyak orang Indonesia menikah berbeda agama, terutama Islam dengan non-Islam. Sedikit pandangan saja dari saya, warga Indonesia. Kasus pernikahan beda agama ini sangat jarang terjadi di Indonesia. Kalaupun itu terjadi, itu akan diekspos sesering mungkin, seheboh mungkin. Karena soal ini nih, soal
pernikahan beda agama ini sangat sensitif, sangat menjadi pusat perhatian di Indonesia. Maka ketika ada satu atau dua warga Indonesia atau selebriti menikah dengan orang yang berbeda agama, itu akan menjadi berita utama begitu. Jadi kalau orang yang tidak tahu akan menganggap bahwa pernikahan beda agama itu sering terjadi di Indonesia. Saking karena begitu di-up-nya berita ini di Indonesia seperti itu. Dan sedikit informasi buat Anda ya. Sedikit informasi buat Anda semua saudara-saudari, saya mengutip berita dari republika.co.id bahwa Mu'allaf Center Indonesia mencatat sejak 2003 hingga berita ini terbit dikabarkan bahwa jumlah mu'allaf di Indonesia ini sekitar 50.500-an, dan peningkatan itu terjadi sejak 2 tahun belakangan ini seiring dengan berkembangnya tren hijrah di Indonesia, terutama dari kalangan selebriti. Republika juga menulis pertambahan mu'allaf di Indonesia yang meningkat secara drastis ini disebabkan oleh pernikahan beda agama. Artinya apa? Pasangan Islam dan non-Islam yang mau menikah, ternyata yang non-Muslim ini convert ke Islam. Sebetulnya ini yang sering terjadi di Indonesia. Pernikahan beda agama itu jarang terjadi. Meskipun mereka harus menikah, salah satunya harus tunduk kepada agama pasangannya. Dan yang sering terjadi adalah yang non-Muslim convert ke Islam begitu. Yang meskipun ada beberapa selebriti yang ternyata mereka memilih untuk ikut agama pasangannya yang non-Islam. Tetapi banyak lagi non-Islam convert ke Islam di Indonesia. Selain karena sebab pernikahan beda agama ini, itu juga dipengaruhi oleh pertemanan atau pergaulan begitu. Ya, mungkin cukup itu saja untuk perjumpaan kali ini. Sebelum saya mohon izin undur diri, seperti biasa saya ingin mengatakan mohon maaf apabila ada kesilapan yang tidak sengaja terkeluar dari lisan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila Anda ada kritikan, ada yang perlu dibetulkan apa yang saya sampaikan barusan, silakan kritik, silakan perbetulkan atau dikoreksi. Karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Itu sahaja. Bila Anda suka dengan video ini, silakan di like. Bila Anda merasa video ini bermanfaat, boleh di share ke sosial media Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini serta bunyikan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari channel ini apabila ada postingan baru. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.